Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Friska Adelina dengan NIM 19060042, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional, yaitu menulis sebuah artikel yang berjudul tentang dampak pandemi COVID-19 pada pasar saham global. Seperti yang kita ketahui, pada akhir tahun 2019 terjadi peristiwa bersejarah di negara Tiongkok yang melaporkan kasus pneumonia misterius di Wuhan, namun tidak diketahui penyebab pasti pneumonia misterius tersebut, di mana dalam rentang waktu yang cepat, pasien dengan kasus misterius tersebut bertambah hingga mencapai ribuan kasus. Awalnya, pasien tertular di suatu pasar yang menjual berbagai macam seafood di Wuhan, di mana pasien yang tertular diambil sampel dan setelah diteliti, ternyata terdapat infeksi virus corona baru yang diberi nama dengan COVID-19. Wabah ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan, di mana dalam jangka pendek, karena banyak negara yang mengadopsi kebijakan karantina yang ketat, kegiatan ekonomi menjadi sangat terbatas, di mana jangka panjang konsekuensi dari pandemi ini adalah mungkin timbul dari pengangguran massal dan kegagalan bisnis. Negara-negara di seluruh dunia telah memerangi coronavirus atau biasa disebut dengan COVID-19, di mana COVID-19 telah membuat ancaman bukan hanya terhadap sektor kesehatan setiap negara, namun juga mengancam sektor ekonomi, di mana WHO menyatakan kasus COVID-19 merupakan pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Lebih dari 100 negara di dunia menghentikan sementara, bahkan penghentian penuh penerbangan sehingga ekonomi turun 70 hingga 90% di negara-negara besar yang ikut mempengaruhi miliaran orang di dunia. Seperti yang kita ketahui, sebelum wabah COVID ini juga telah ada wabah-wabah yang telah terjadi di seluruh dunia, namun tidak ada wabah penyakit menular sebelumnya, termasuk flu Spanyol, yang berdampak kuat pada pasar saham seperti pandemi COVID. Faktanya, pandemi sebelumnya hanya meninggalkan jejak ringan di pasar saham Amerika Serikat. Penelitian menggunakan metode berbasis teks untuk mengembangkan pemaparan ini sehubungan dengan pergerakan pasar saham harian tahun 1900 dan sehubungan dengan volatilitas pasar saham secara keseluruhan pada tahun 1985, mengevaluasi penjelasan potensial untuk reaksi pasar saham yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pandemi COVID-19 ini, di mana bukti menunjukkan bahwa pembatasan pemerintah pada aktivitas komersial dan jarak sosial sukarela yang beroperasi dengan efek kuat dalam ekonomi berorientasi layanan adalah alasan utama pasar saham Amerika Serikat bereaksi jauh lebih kuat terhadap COVID-19 daripada masa pandemik sebelum-sebelumnya pernah terjadi. Dan di Indonesia sendiri, COVID-19 ini menjadi momok besar dalam berbagai industri, utamanya kesehatan dan perekonomian. Roda ekonomi mengalami perlambatan, bahkan sempat pada level mati suri yang disebabkan oleh tekanan COVID-19 ini. COVID-19 memiliki ketakutan akan hal yang tidak diketahui dan bisa dibilang babak dari semua ketakutan yang telah melanda sistem keuangan dan ekonomi global. Pendapat bahwa ketakutan ini yang menyebabkan reaksi tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari bisnis. Pada saat pemerintah bereaksi dan sebagai akibatnya bisnis bereaksi tanpa banyak pilihan. Individu tidak memiliki ruang untuk bereaksi. Mereka hanya menjadi pengambil reaksi. Secara teori, maka kita dipandu dalam interpretasi kita tentang perilaku harga saham oleh teori underreaction dan overreaction investor. Penelitian ini mencoba untuk membahas dan menggali secara literatur mengenai dampak COVID-19 ini terhadap pasar saham di berbagai negara. Masuk ke pembahasan kajian teori, yang pertama kita membahas tentang COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Di mana pada Desember 2019 muncul virus corona atau dikenal dengan nama COVID-19 di Wuhan, Tiongkok, di mana virus ini menular dengan sangat cepat dan menjangkiti tidak hanya di warga negara Tiongkok, namun menular atau menyebar ke segala penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Dan di Indonesia, kasus kematian pertama karena COVID ini terjadi pada Maret 2020, setelah muncul korban-korban baru yang baik positif COVID-19 maupun PDP ataupun ODP. COVID-19 ini memiliki masa inkubasi 2-14 hari di tubuh manusia dengan keluhan menyerupai flu. Mulai dari demam, batuk, pilek, nyeri dada, sesak napas, hingga pneumonia, sindrom gangguan pernafasan akut, septik, bahkan kematian. Pendamping ini tersebut menyebabkan Badan Moneter Internasional atau IMF memperkirakan akan terjadi perlambatan ekonomi global. Selanjutnya, kita masuk ke teori tentang pasar saham.
Saham merupakan tanda penyertaan atau kepemilikan investor individual atau investor institusional atau trader atas investasi atau sejumlah dana yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Pasar saham ini merupakan tempat pemerintah dan industri dapat mengumpulkan modal jangka panjang dan investor dapat membeli dan menjual sekuritas. Selain itu, juga terdapat hubungan yang positif antara pasar saham yang efisien dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam prakteknya, jenis saham ini dibedakan menurut cara peralihan dan manfaat yang diperoleh para pemegang saham. Ditinjau dari cara peralihan, saham dibedakan menjadi dua. Yang pertama, saham atas unjuk, yaitu saham yang tidak ditulis nama penulisnya agar mudah untuk dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Dan yang kedua adalah saham atas nama, yaitu saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya, di mana cara pengalihannya harus melalui prosedur tertentu dan biasanya harga dari harga saham atas nama ini atau register stock lebih murah daripada saham atas unjuk. Selanjutnya, ditinjau dari segi manfaat, saham dibedakan menjadi saham biasa, common stock, yakni yang menampakkan pemiliknya paling junior terhadap pembagian dividen atas pembagian kekayaan perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi. Di mana saham ini dibedakan menjadi 6 jenis, pertama ada blue chip stock, ada income stock, growth stock, ada cyclical stock, defensive stock, dan speculative stock. Dan kedua adalah saham preferen atau preference stock, yaitu saham yang membentuk gabungan antara obligasi dan saham biasa, di mana saham preferen sama dengan saham biasa karena tidak memiliki tanggal jatuh tempo, dan ia juga mewakili kepemilikan dari modal, di mana saham preferen ini terdiri dari cumulative preference stock, non-cumulative stock, participating preferred stock, dan selanjutnya kita masuk ke teori tentang indeks harga saham gabungan atau IHSG, di mana menurut Sunariyah tahun 2011, indeks harga saham gabungan adalah suatu rangkaian informasi historis mengenai harga saham gabungan sampai tanggal tertentu. IHSG ini mencerminkan suatu nilai yang berfungsi sebagai pengukur kinerja suatu saham gabungan, di mana indeks harga saham gabungan adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja saham yang tercatat dalam suatu bursa efek. IHSG ini menggunakan semua perusahaan tercatat sebagai komponen perhitungan indeks. Agar IHSG ini dapat menggambarkan keadaan pasar yang wajar, Bursa Efek Indonesia lembaga yang menggunakan jual beli efek di Indonesia termasuk saham berhak mengeluarkan atau tidak memasukkan suatu atau beberapa perusahaan tercatat dari perhitungan IHSG ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks harga saham, menurut Zulfikar, faktor yang mempengaruhi harga saham dapat berasal dari faktor internal ataupun eksternal perusahaan. Faktor internal biasanya berupa pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan, pengumuman pendanaan, ada pengumuman badan direksi manajemen, ada pengumuman pengambilan diversifikasi, pengumuman investasi, pengumuman ketenagakerjaan, pengumuman laporan keuangan perusahaan. Sedangkan dari faktor eksternal yang mempengaruhinya adalah pengumuman dari pemerintah seperti perubahan suku bunga, tabungan dan deposito, kurs valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ada pengumuman hukum, pengumuman industri, gejolak politik dalam negeri, dan fluktuasi nilai tukar, yang merupakan faktor yang bisa berpengaruh signifikan terhadap pergerakan bursa saham di suatu negara, dan berbagai isu baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selanjutnya masuk ke metode penelitian, di mana dalam penelitian atau artikel ini, kajian menggunakan metode eksploratif deskriptif, di mana pengamatan dilakukan terhadap indeks harga saham di berbagai negara saat pandemi dan khusus untuk negara Indonesia sebelum pandemi COVID dan pada masa pandemi COVID. Analisa deskriptif dilakukan berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan Bappenas. Data sekunder dari Bursa Efek Indonesia berupa data indeks harga saham dari tahun 2011 sampai 2022, dan untuk negara lainnya, kita menggunakan metode studi literatur atau literatur review. Masuk ke pembahasan, dampak yang pertama kita bahas adalah dampak pandemi COVID terhadap pasar saham di Indonesia. Berdasarkan indeks harga saham gabungan pertanggal 31 Maret 2020, indeks terkoreksi sebesar 24% dibandingkan dengan closing index value di akhir Januari 2020. Pada bulan Maret, volume perdagangan lembar saham investor asing yang menjual saham lebih banyak dibandingkan dengan yang membeli. Sektor agrikultur, basic, dan miscellaneous industri merupakan sektor yang mengalami penurunan yang paling tinggi, yaitu di atas 30%. Di sini ada grafik yang menjelaskan tentang indeks harga saham gabungan periode Januari 2019
Desember sampai tahun Desember 2020, dan indeks harga saham gabungan periode Mei 2019 sampai Mei 2020, di mana dari grafik dapat kita lihat bahwa sebelum terjadi pandemi COVID-19, yaitu pada tahun 2019, kondisi indeks harga saham gabungan di Indonesia itu relatif stabil. Namun setelah pandemi COVID, indeks harga saham gabungan cenderung turun. Kita bisa lihat dari grafik ini bahwa pada Maret 2020 adalah penurunan yang paling signifikan. Berdasarkan grafik, IHSG mengalami koreksi pada Januari 2020 dan mencapai puncaknya pada Februari 2020, di mana pada Januari 2020 itu terjadi penurunan nilai IHSG, di mana saat itu wabah COVID sudah mulai muncul di Wuhan atau di negara Tiongkok, dan kemudian menyebar ke negara-negara lainnya, termasuk Indonesia yang bukan dampak negatif. Pada umumnya, harga saham di seluruh sektor industri mengalami penurunan dan menyebabkan nilai IHSG terkoreksi sangat dalam. Bahkan sebagian emiten mulai mempersiapkan dana untuk melakukan buyback saham. Kondisinya tidak menentu menyebabkan investor asing melepas saham yang sudah mereka tanamkan di Indonesia. Tahun 2020 ini merupakan tahun yang sulit bagi sebagian besar orang, salah satunya Indonesia, di mana WHO secara resmi menetapkan wabah COVID sebagai pandemi tanggal 9 Maret 2020. Penurunan IHSG dari area 6.300 hingga area 3.900 dalam waktu 3 bulan menunjukkan bahwa pandemik, khususnya di Indonesia, yang terjadi memang sangat parah. Sementara itu, tanggal 31 Maret 2020, penandatanganan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang mengatur tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sebagai respon terhadap COVID-19 baru dilakukan, di mana respon investor dalam kondisi ini cukup beragam. Ada pro dan kontra yang berpendapat bahwa IHSG masih akan turun, dan ada juga yang berpendapat bahwa IHSG ini akan rebound di kalangan investor. Meskipun adanya peningkatan jumlah investor yang tinggi, jumlah volume transaksi di tahun 2019 masih lebih banyak dari tahun 2020. Tercatat pada tahun 2019, volume transaksi sebesar 36 miliar 534.971.048 rupiah, sedangkan pada 2020 sebesar 27 miliar 495.947.445. Hal ini mencerminkan sebagian besar pelaku investor cenderung wait and see atau menunggu waktu yang tepat untuk melakukan transaksi. Secara umum, mulai Maret hingga Desember 2020, IHSG mulai menunjukkan kestabilan harga meskipun ada penurunan pada bulan September. Pada grafik ketiga ini kita bisa melihat indeks harga saham gabungan periode Juni 2020 sampai Juni 2021. Di mana dari grafik ini dapat dilihat bahwa IHSG Indonesia sudah mulai menunjukkan kestabilan, walaupun sempat turun pada bulan September. Selanjutnya pada grafik 4, yaitu grafik indeks harga saham gabungan periode Maret 2001 sampai Maret 2022, dapat dilihat bahwa IHSG Indonesia dari 2001 sampai 2022 cenderung stabil dan meningkat. Di mana tahun baru 2022, Indonesia dipercaya memasuki babak baru perekonomian setelah keadaan membaik di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga turut mendorong pasar saham dan indeks harga saham gabungan. Oleh karena itu, analisis menyatakan adanya potensi perbaikan ekonomi yang juga akan mendorong kinerja emiten yang telah mapan atau juga dikenal dengan istilah all ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2021 mencapai 3,51% dari periode yang sama di tahun sebelumnya atau year on year, dan terus membaik. Dimana kondisi ini bisa membawa Indonesia keluar dari posisi resesi dan memunculkan optimisme baru dalam berinvestasi. Selanjutnya kita masuk ke dampak COVID-19 di Amerika Serikat terhadap pasar sahamnya. Di mana negeri paman Sam ini mengonfirmasi kasus pertama COVID-19-nya pada bulan Januari 2020. Setelah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi yang dalam akibat COVID-19 pada kuartal 2, yaitu minus 31,4%, ekonomi Amerika Serikat pulih dengan kuat di Q3 senilai 33,1%. Tingkat pengangguran sempat menyentuh 14,7% di bulan April dan mulai menurun dan bertahan di 6,7% di bulan November 2020. Di mana hal ini tergambarkan dengan kondisi harga indeks saham Nasdaq pada Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 16% dibandingkan Januari. Pandemi COVID ini memang mengakibatkan sentimen negatif pada harga pasar saham di Amerika Serikat. Di mana hasil penelitian Sarif et al. Pada tahun 2020 menyatakan bahwa pandemi COVID ini mengakibatkan efek besar pada pasar saham Amerika serta risiko geopolitik dan ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya, dampak pandemi COVID terhadap pasar saham di Jerman, di mana pandemik yang terjadi menyebabkan nilai
Future Action Index pada bulan Maret 2020 itu turun sebesar 23% dibandingkan pada bulan Januari. Namun, indeks ini dapat recovery dengan cepat ke nilai saat Januari, yaitu 12 ribuan saat bulan Juni. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan PDB, di mana Jerman mengalami resesi dengan nilai minus 9,7% di Q2, tapi di Q3 berhasil tumbuh sebesar 8,5%. Saat periode Maret, terdapat 5 sektor yang mengalami penurunan di atas 30%, yaitu otomobil, bank, konstruksi, industrial, dan teknologi. Dan sektor yang mengalami penurunan di bawah 15%, yaitu ada 3, yaitu retail, software, dan utilities. Selanjutnya, dampak pandemi COVID terhadap pasar saham di Jepang, di mana dampak dari pandemi di Jepang, yaitu indeks harga saham di akhir Maret, turun sebesar 18% dibandingkan dengan akhir Januari 2020. Selain itu, aktivitas pedagang penjualan saham investor asing pada bulan Maret juga tercatat lebih tinggi dibandingkan pembelinya, mencapai selisih 3,8 juta. Di mana selisih ini bahkan lebih besar dari selisih aktivitas jual beli saham selama 1 tahun di 2019. Dampak pandemi COVID terhadap pasar saham di India, di mana kondisi saham di India terkoreksi sangat tajam, di mana indeks Nifty terkoreksi sebesar 28% dengan perbandingan closing index value di akhir Januari dengan closing index value di akhir Maret. Sektor saham yang paling menurun adalah realty, yang mana harga penutupan di akhir bulan Januari sebesar 327 menjadi 176 di akhir Maret, atau terkoreksi sebesar 46%. Selain sektor realty ini, sektor bank pemerintah, media, dan otomobil juga terkoreksi sebesar 40%. Dampak pandemi COVID terhadap pasar saham di India ini sejalan dengan penelitian Alam et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa COVID-19 ini telah membuat gejolak negatif pada pasar saham dunia, apalagi pada pasar saham India merupakan negara terbanyak kedua jumlah populasinya di dunia ini. Selanjutnya, dampak pandemi terhadap pasar saham di Arab Saudi, di mana closing index value Arab Saudi di akhir Januari tercatat 8.247, lalu turun sebesar 21% menjadi 6.505 di akhir Maret 2020. Sektor capital goods, komersial dan professional service, dan transportasi bukan sektor yang paling turun drastis, yaitu di atas 28%. Anjloknya harga saham membuat Bursa Efek Saudi, Tadawul, mengumumkan pengurangan sementara jam perdagangan untuk semua sekuritas yang terdaftar menjadi dari 10.000 sampai 13.000. Dampak pandemi terhadap pasar saham di Rusia, yaitu harga saham di indeks MOEX pada Maret 2020 tercatat mengalami penurunan sebesar 18% dibandingkan dengan bulan Januari. Meskipun harga indeks saham turun, total volume perdagangan di seluruh pasar bursa Moskow tumbuh 48,8% mencapai rekor sepanjang masa sebesar 98,8 triliun. Selanjutnya, bagaimana dampak pandemi terhadap pasar saham di Korea Selatan, di mana penurunan indeks saham di Korea pada akhir Maret tercatat sebesar 1.755 atau turun sebesar 17% dibandingkan harga indeks saham akhir tahun Januari 2020. Untuk menanggulangi bergejolaknya harga saham, Komisi Jasa Keuangan Korea memutuskan untuk memberlakukan larangan short selling saham di seluruh pasar sahamnya dalam jangka waktu 6 bulan dari 16 Maret 2020 sampai dengan 15 September 2020. Baiklah, penutup atau kesimpulan dari penelitian ini bahwa pasar saham itu merupakan salah satu sarana pendanaan jangka panjang yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh emiten, sarana berinvestasi bagi investor, dan juga dapat membantu pemerintah dalam pembangunan sektorial. Namun, karena adanya pandemi COVID-19 ini mempengaruhi indeks harga saham global, di mana nilai IHSG cenderung menurun di setiap negara, yang menyebabkan kondisi pasar saham global itu tidak stabil. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, emiten, dan investor untuk menghadapi situasi yang terjadi sehingga kondisi ekonomi dan pasar saham itu kembali normal. Kajian ini hanya membahas mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar global secara eksploratif, deskriptif, dan literatur review. Kajian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif sehingga dapat dilihat secara nyata bagaimana pengaruh COVID-19 itu terhadap pasar saham. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan dari artikel ini. Kalau ada yang salah dalam pembahasan atau penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.